Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama. Dalam diskusi ini mereka akan membicarakan tentang mengapa para ulama atau para ustadz berani menceramahkan, mengkhutbahkan ataupun mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Allah. Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Termasuk Yesus Kristus. Yesus sunat, kami sunat. Yesus mati di Alkitab. Orang Muslim mati dikapani, Yesus dikapani. Orang Kristen apa? Narasinya Yesus narasi gak pakai peci. Kok kamu pakai peci? Itu apa-apaan? cocok homologi aja. Ya udah, di mana kamu disuruh sunat di Quran, di khitan, ada nggak disuruh khitan di Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan, ada nggak di Quran? Ada. Nah itu kamu ngomong Mana sendiri ayatnya? Itu kamu barusan ngomong sendiri. Itulah. Nggak ada. Ada Nggak itu. ada. Itu kamu ngomong. Saya Itu kamu ngomong dari Ya mana? Allah, mentang-mentang saya bahasa Arab, Itu kamu yang ngomong. Berarti itu mentang-mentang saya bahasa Arab, dipikir orang Islam saya baca Quran. Muhammad itu. Aduh. Ya. Nabi Muhammad itu Ya. diperintah Tuhan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Apapun Nabi Ibrahim yang lakukan, pas Nabi Muhammad lakukan begitu, bro. Mila Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim dulu Allah perintah jengking, pasti jengking orang Islam semua. Di mana diperintahkan Mila Dari Ibrahim mana? itu Dari sunat di Al-Quran, Quran? Pak. Coba di mana ayat berapa? Mila Ibrahim itu khitan. Cari, kamu gitu. cari Di sendiri mana? di Google, cari itu. Wah, berat. Enggak, saya mau nanya. Begini saja, bro. Begini saja. Bro. Wah, Pak, satu-satu, Pak. Bapak kan udah bernarasi, dipertanggungjawabkan toh. Enggak begini Kalau saja. Mila Ibrahim saya ada 2 ayat nih, mau dengar? Mau dengar? Saya bukakan ayatnya yang menyebut Mila Ibrahim. Mau dengar? Silahkan. Pak, Bapak dengarkan ya. Nih, Mila Ibrahim. Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Kul bal millata Ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin. Enggak ada di sini sunat, Pak. Khitan. Hah? Dan mereka berkata, Yang Ibrahim lakukan semua ya harus tapi nggak ada khitan. Dengarkan saya, dengarkan. Ini saya artikan. Tahu artinya? Ya udah artikan. Dengarkan. Dengarkan. Waqalu dan begini aja. ini mau saya artikan, Pak. Ini ada Mila Ibrahim. Diartikan. Menurut kamu Islam salah apa benar? Kenapa? Menurut kamu Islam salah apa benar? Islam itu apa? Menurut kamu Islam itu apa? Islam itu sistem. Sistem apa? Sistem kita penyerahan kepada Sang Maha Pencipta. Kita percaya kepada Sang Maha Pencipta. Ya udah. Terus apa lagi? Iya, orangnya namanya Muslim, betul. Ya udah. Makanya Firaun juga Muslim. Tapi saat dia mau tenggelam, saat dia mau tenggelam. Kalau sebelumnya enggak. Ya, kalau sebelumnya Firaun bukan Muslim. Ya, bukan. Bro, sebenarnya semua manusia itu fitrahnya itu Muslim sebenarnya. Kristen juga Muslim sebenarnya. Ya, memang di Quran mereka Muslim. Cuman diedit. Bapak, pengikut Isa itu Muslim, Pak. Mau saya bacakan ayatnya? Benar Muslim. Tetapi Kristen bukan Muslim. Loh, gimana? Benar. Tadi katanya iya. Isa, pengikut Yesus itu Muslim, bos. Pengikut Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Kristen gak ada hubungannya dengan Yesus. Paham? Hah? Paham.
Oh, jadi maksudnya yang bawa Orang Kristen yang juga bawa Islam ini siapa dari sih? yang bawa Bentar-bentar. Islam Yang juga dari Adam ke Nabi Muhammad. Yesus juga ya, Muslim. Paham? terus oke, pengikut Nabi Muhammad di Quran disebut apa? Muslim. Bah, Fir'aun pengikut Muhammad. Gimana Fir'aun aja ngomong. Nih, saya bacakan ayatnya. Fir'aun Muslim. Masa Fir'aun pengikut Muhammad, macam-macam aja Anda ini. Oh. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Bukan Muslim, bos. Loh, dia ngomong dia Muslim kok. Didengarkan. Iya, mau bertobat. Sekarang aku percaya pada Tuhanmu, Musa. Itu. Kan dia bilang wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku dari orang-orang muslim. Nah, Masa gitu. mau Anda bilang Fir'aun pengikut Muhammad? Jawaban ayatnya. Di mana Fir'aun kok pengikut Muhammad? Ya udah, kalau begitu Anda mengaku muslim. Bentar-bentar, Anda mengaku Anda muslim. Menurut kamu? Kalau Anda mengaku muslim, Pak, dalam Al-Quran, muslim nggak dapat jatah pahala, Pak. Nggak dapat, Pak. Terus harus gimana? Terus harus Iya, gimana? coba Bapak buka Al-Baqarah ayat 62. Coba Bapak buka aja deh. Iya, terus harus gimana coba? Coba Bapak buka. Ya enggak sekarang gini aja ya. Anggap saja saya mau belajar Kristen, coba gimana? Belajar Kristen. Islam anggap saja salah, nggak ada Islam. Ya, oke. Oh, kapan saya menyalahkan Islam? Enggak mau ya. Sekarang anggap saja Kristen yang paling benar, oke? Nah, sekarang saya mau berguru, oke? Jangan bawa-bawa Islam, oke? Setuju nggak? Jangan bawa-bawa Islam. Oke, setuju nggak? Jangan bawa-bawa Islam. Islam salah apa benar? Menurut kamu? Benar. Benar. Iya. Terus kenapa kamu Kristen? Ayo. Ya, Kenapa kamu Kristen pun benar. Kristen pun benar. Dapat jatah pahala mereka. Tapi Yang nggak dapat jatah pahala Muslim. Gua tanya. Yang itu salah apa Bah, benar? nggak percaya Bapak Umbara. Islam itu salah apa benar? Benar. Benar. Terus kenapa kamu Kristen? Kenapa kamu Kristen? Ya? Saya bukan Kristen. Apa? Tadi Bapak yang mengaku Bapak pengikut Isa, Kristen. Tadi Bapak ngaku, saya pengikut Muhammad, pengikut Yesus, pengikut Musa. Makanya saya bingung. Bapak ini syariatnya kalau puasanya bulan apa? Emang pengikut Musa puasa bulan Ramadan? Makanya saya bingung. Sebentar, Bapak Muslim pengikut Nabi siapa? Yesus puasa, orang Muslim puasa. Berarti Apa lagi? Ya Kristen gimana? Awas, jangan diturunin nih. Takut ya kamu. Bapak ini sebenarnya Muslim pengikut siapa dulu? Pengikut Nabi siapa? Musa, Isa, atau Muhammad? Nah, menurut kamu aku pengikut siapa? Makanya saya bingung. Semua Bapak ikutin. Coba dulu jawab dulu Pak. Enggak. Gini aja, kamu mau kebenaran gitu, mau kebenaran. Bukan jawab dulu Bapak. Saya bingung. Yang naik ke sini harus Pak dengarkan. Yang naik ke sini harus Muslim pengikut Nabi Muhammad. Ya, saya lah orangnya, akulah dia. Oke. Makanya tadi kan Bapak bilang lain. Saya Muslim pengikut Nabi Muhammad, pengikut Yesus, pengikut Musa. Bingung saya jadinya. Ya udah. Salah, Tapi salah enggak? Pak, Enggak, salah enggak? Salah enggak? Tapi gini Pak. Gini Bapak Salah Umar. enggak? Salah enggak? Saya Apanya? pengikut Musa juga. Saya pengikut Musa juga. Muslim itu pengikut para nabi. Salah enggak? Salah. Loh, Bapak ke sinagog? Iya, pernah. Kemana lagi coba? Kemana lagi? Ke gereja? Kemana lagi? Ke gereja. Siapa dulu murid Yesus ke gereja siapa? Dalam Al-Quran ada disebut gereja, Pak. Mana gereja? Coba Al-Hajj ayat 40. Enggak, Coba Bapak ada buka. gereja. Ada, coba Bapak buka. Iya, itu mungkin orang kafir ke gereja. Nggak apa-apa, coba. Enggak apa, gimana orang malah Pak. Malah nggak boleh dirobohkan. Kalau perang. Pak, sebentar Pak. Nanti Bapak sangka saya fitnah. Tunjukkan di mana rumahmu. Sediakan Al-Quran dan Alkitab. Akan saya baca. Kamu gurunya, oke? Gimana? Mau nggak? Oke, Bapak mau saya bukakan ayatnya. Kamu tunjukkan saja alamat kamu, nanti aku datang. Apa kamu di Manado, apa kamu di Jawa, apa kamu di Sumatera? Bapak mau ngapain? Mau geruduk? Iya.
bos. Siapa yang mau geruduk? Aku mau belajar. Ya, aku mau belajar. Ayo, takut. Ya, tunjukkan Coba kalau buka Kristen dulu dulu. satu ayat Jangan, biar Bapak paham. jangan takut. Jangan bawa-bawa Islam dulu ya. Anggap saja Loh, Kristen. oh Islam Islam. salah. Islam nggak ada. Anggap Kapan saja saya Kristen. menyalahkan Islam? Kamu itu aku kasih loh. Anggap saja Islam nggak ada. Jadi jangan bawa-bawa Islam. Anggap saja Kristen yang paling benar. Ayo. Kamu masih bawa-bawa Loh, Islam. gimana? Ayo. Loh, Ayo. kitab Bapak apa? Quran kan? Iya, Quran sip. Quran menjelaskan tiap sesuatu nggak? Segala sesuatu dijelaskan. Nah, Ayo. disuruh Ini Allah suruh literasi tadabbur edisi. Quran kan? Disuruh Allah malah tadabbur Quran kan? Benar bro. Nah, makanya Ayo. Quran itu hudal linnas, betul? Petunjuk bagi manusia, seluruh manusia, betul? Betul. Itu Jadi jawab. siapa aja bisa. Oke, Pak. Ya, Benar saja, bro. Al-Quran mengatakan sebentar ya. Al-Quran mengatakan jangan, sendiri. jangan ceramah. Wa Ini nazzalna, ke bentar, intinya Pak. saja. Wa Apa nazzalna alai tujuan Tuhan menciptakan langit, menciptakan malam dan siang. Itu aja. Apa jawaban menurut kitab goblok kau itu? Bapak ini gimana? Apa tujuan Tuhan menciptakan malam dan siang? Tujuannya apa? Menurut Emang di Quran Bapak apa? tinggal ketik Google. Ada Oh, jawabannya. Bapak aja nggak tahu Al-Qurannya, katanya jelas. Baca. Katanya Al-Qurannya SD. jelas. Baca. Oh, gimana? Ayat berapa? Surat berapa? Di Quran? Gua tanya ya, apa tujuan Tuhan kau menciptakan malam dan siang bagi manusia? Emang di Quran apa apanya tujuannya diciptakan siang dan malam? Oke, jawabannya begini. Baca KS Roma ya. Ayat 23. Arum. Ayo baca. Iya, baca. Arum Go. ayat Jangan malu-malu, ayat 23. Go. 23. Ya udah coba Bapak baca. Bacain semua. Ya. Bapak baca Quran Bapak aja males gimana? Ngaku kitabnya Quran. Tapi baca Quran males. Gimana? Oke Pak, surat Rum ayat malam dan siang. Surat Rum itu ayat berapa? Surat keberapa? Ar-Rum itu surat keberapa? 23. Apa katanya di situ? Bukan, surat keberapa? Surat Rum itu surat keberapa? Pokoknya ketik aja lah. Arom. Ya, Bapak bawa narasi tapi Bapak nggak mau menyampaikan. Apa tujuan Tuhan Kristen menciptakan malam dan siang? Bentar. Surat Rum itu surat keberapa? Apa Coba tujuan Bapak bacakan aja coba. menciptakan malam dan siang bagi manusia? Ayo. Gitu aja kamu. Bentar. Goblok. Kristen itu nggak ada ilmu. Ayo, mana alamat kamu? Aku akan datang. Belajar. Bukan untuk perang, bukan. Untuk belajar. Kalau Kristen benar, sumpah aku makan tai kau. Pak, di sini malam buat tidur, Pak. Benar, Pak? Betul. Orang Kristen malam buat tidur, siang buat usaha. Ya itu loh puasa. Buat bekerja maksudnya. Betul nggak? Iya betul. Kalau Kristen malam itu buat apa? Tapi bentar Pak. Tapi nyatanya di dunia nyata ini bisa terbalik nggak? Ada nggak yang malam bekerja? Kan Allah mengatakan dan wa min ayatihi dan orang sebagian dari tandanya sebentar. Mana mukum, jadi dari kata naum ya. Kalian ini tidur bilail di waktu malam. Wan nahar dan siang hukum ya dan siang untuk bekerja. Tapi nyatanya sekarang terbalik Pak, orang Islam. Ya kan? Malam bekerja, siang tidur kayak kawan. Berarti itu melawan Allah Pak itu. Yang kayak gitu melawan Allah, orang Islam kayak gitu melawan Allah. Malam tidur.
Ya makanya saya bilang, itu melawan Allah tidak. Itu kuasa Tuhan. Bapak itu tidak Makanya bisa. semua manusia apapun agamanya tidak akan dapat mengelak daripada kuasa Tuhan kami di dalam Al-Quran. Nah, orang Kristen malah mengajarkan kanibal, ini gimana ini? Nah, Ya udah bukan gini, Bapak kan pelaporan ke satu, polisi. Bapak sendiri, waduh, kenapa ini teman-teman? Kamu kena ini ya, kamu jangan ngomong kotor. Dia ada ucapan apa tadi? Dia terreport sendiri ya, bukan saya turunkan ya. Makanya Pak naik, jangan ngomong-ngomong kotor. Nggak boleh memaki. Memang Nabi Muhammad, nabimu tukang maki Pak, nabimu. Saya heran nih sebenarnya pengikut Muhammad, saya pikir enggak juga mereka itu. Ya. Pak Umbara, Bapak jangan ngomong yang kasar, nggak boleh. Report apaan? Report kenapa kamu turunkan? Bapak Hah? terreport, ada bacaannya tadi. Gak ada report-report, gak ada. Yang report itu kamu. Ini saya bertanya. Gini, Apakah gini. Kristen itu? Gue itu udah tahu gimana tabiat Bentar, Kristen Bapak itu. open cam lah, biar enak, biar nggak terreport. Coba, Bapak open cam, biar nggak terreport. Open cam. Saya undang udah. Silakan Pak. Silakan Pak, open cam Pak, tinggal diterima. Nah gitu Pak, nah gitu dong Pak. Mana wajah Pak? Oh kayak gitu, ganteng Pak, ganteng. Saya mau tanya, apakah ajaran Kristen itu kanibalisme, memakan daging manusia? Boleh memakan daging manusia di saat terdesak dan kesusahan? Monggo. Gak tahu saya Pak. Kok nggak tahu? Mikir, belajar, makanya belajar dari saya. Coba baca Yeremia 19:9. Itu Yeremia kitab Kristen kan? Coba baca. Enggak, kalau di Belajar. sini bahas Quran. Belajar. Kok bahas Quran? Anggap saja Quran salah, anggap saja nggak ada Islam. Oke? Oh, kata saya benar tadi. Oke, Pak Umbara. Oke, Quran, menurut Quran menjelaskan tiap sesuatu kan? Nggak mau bahas Quran. Betul. Lo kalau mau bahas Quran, betul. Jadi Al-Quran mengatakan Pak, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Al-Quran datang menjelaskan tiap sesuatu. Pak, Bapak udah tua loh, lebih tua dari saya loh. Pak, Bapak itu ibaratnya udah mau mati, Pak. Allah suruh lo tadabbur Quran, Pak. Ini. Allah dalam Al-Quran, Pak. Mau saya bacakan ayatnya. Anggap saja nggak ada. Pak, sebentar. Ini loh ayatnya, Pak. Apakah kamu tidak mau tadabbur Quran? Enggak. Kalau Quran ini bukan dari sisi Allah, pasti banyak pertentangan di dalamnya. Gimana, Pak? Pak, sampai kata Nabi Muhammad, Pak, mengatakan, Pak, di surat Al-Furqan ayat 30. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Quran ini, kata Nabi Muhammad. Masa Bapak nggak mau menghayati Quran Bapak sendiri? Kenapa ya? Oke, mau? Oke. Ya? Pak, menurut Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan tiap sesuatu. Bapak percaya? Percaya. Oke, Pak. Kalau begitu, Pak, menurut Al-Quran, Pak, Bapak nggak usah bahas keumatan lah, Bapak nggak paham nanti ya. Menurut Al-Quran, Pak, yang gampang aja deh, Pak. Siapa, Pak, orang yang digantung di kayu salib, Pak? Pada kisah Isa. Siapa, Pak? Peyem. Tahu peyem? Peyem kan digantung tuh di warung. Peyem ya, udah kejawab ya. Pak, masa peyem masuk Quran, Pak? Pak, hina banget kitabmu, Pak. Peyem masuk Quran, aduh gimana? Di mana hudal linasnya Bapak bahas peyem? Oke Pak, silakan Pak.
Menurut Al-Quran, siapa orang yang digantung di kayu salib? Kalau kitabmu itu menjelaskan tiap sesuatu, silakan. Yang itu Bukan dibahas. Isa. Mungkin bapak kamu kali ya. Beh, Yang digantung di kayu salib. Orang ini cuma mau main-main ya. Nasihat saya Pak, Bapak kan udah mau mati tuh ya Pak ya. Kelihatannya ya kan lebih tua dari saya, umur 50-an lebih lah kalau nggak salah ya. Kembali ke Quran kamu Pak. Jadi kamu ngerti mana yang benar, mana nih di antara ini ulama mana yang benar, ustadz mana yang salah, ustadz mana yang benar. Jangan sampai menuhankan ulamamu. Nggak boleh. Gitu loh Pak. Udah tua Bapak ini Pak. Payem. Jawab kok payem. Gimana sih? Halo abangku. Halo, kukur yuk Muslim. Kristen kita bang. Aku ngikut ya bang aja. Oten lah. Oten lagi. Ya nggak apa-apa Bang. Gimana Bang? Apa mau disampaikan? Aku selalu ngikuti abang aja terus. Cuman aku tengok wajah abang. Oh ini biasanya abang nggak pernah nampak wajah. Oh iya Pak. Ya, mirip Salman Khan nggak nih? Mantap. Ya. Oke Pak, dibawa dulu Pak Kukuruyo ya. Oke bang, makasih Oke, bang. nggak apa-apa ya. Iya. Mantap. Tuh. Heran saya lihat kalian ya ucelim dulu ya. Kadron. Nanti kalau terlalu bawa ini saya yakin dia nggak masuk masalah keumatan. Apa itu Bani Israel, Ahlul Kitab, Hadu, Nasoro, Hudan, Yahud. Nggak sampai akal Bapak itu, yakin saya. Makanya saya males bahas ini sama dia. Ya kan? Ya, males. Ya kan, nih curhat dulu lah. Umbara masih tetap mau naik dia. Sebenarnya saya mau bahas ini loh sebenarnya, biar nggak ditipu-tipuin ulama. Curhat. Nah? Curhat. Oh, Anda kayak orang Wahyudi, Pak. Betul. Anda Muslim pengikut Muhammad? Muslim. Pengikut Nabi Muhammad ya? Betul. Tampilan Anda seperti pengikut Musa, Pak. Bro Abe ketawa, Bro Abe. Sekarang memang orang Islam itu banyak meniru pengikut Musa, Pak. Ya brewaan panjang, brewaan. Perempuannya pakai apa namanya, Pak? Ini pakai apa namanya nih? Kayak gini. Cadar, pakai cadar. Itu kan pengikut Musa yang begitu. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Pak, kita boleh diskusi baik-baik. Saya dengar semuanya katanya itu Nabi pakai jenggot. Benar atau tidak ya? Oke, Pak, kita bisa diskusi baik-baik. Itu diskusinya saya tanyakan. Mu'alaf itu tidak katanya perlu. Itu Nabi ada jenggot. Oh. Pak, dalam Al-Quran, mu'alaf itu perlu atau tidak? Bukan saya yang memerlukan mualaf, bukan. Jadi, bahas saja sendiri saya dengar. berat. Ini mau sakit kepala saya. Oke, gini aja Pak Las, kita bahas yang lain aja deh. Pak, Quran itu menjelaskan tiap sesuatu Pak dalam Al-Quran. Surat An-Nahl. Kami telah menurunkan Bapak bisa baca kepadamu Muhammad. Bisa. Ada Qurannya Pak? Ada. Baca aja, saya nyimak dapat pahala. Bah, yang baca aja nggak dapat pahala. Apalagi yang cuma nyimak. Saya itu nggak kepedean Pak, saya baca Quran dapat pahala.
Menurut Allah nggak dapat Bapak pahala. Islamnya alirannya dari mana? Bapak ini baru masuk Islam. Enggak, dari kecil, dari bayi. Aku baru dengar orang Islam ngomong baca Quran tidak dapat pahala. Emang Bapak tahu dari mana baca Quran dapat pahala? Pasti dari ustadz-ustadz ini ya, ustadz-ustadz ini ya. Itu ajaran dari Komat, Adi Hidayat, Basalamah. Aduh, men tanggung jawab kalian ulama ya. Ulama tanggung jawab kalian sama umatmu. Ulama-ulama, ustadz-ustadz. Ya, diskusi sama saya kalian. Pak Curhat sudah setua ini masih meyakini baca Quran dapat pahala. Bagaimana mau dapat pahala? Ngerti artinya aja kagak? kata siapa Pak tidak ngerti artinya? Bapak Oke, saya belum baca. tahu saya ya. Oh, iya iya. Oke, iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya. Pak, Bapak baca oke. itu hafal ayat kursi. Enggak Pak, saya bukan penghafal Quran. Kapan saya bilang saya hafal Quran? Saya bisa baca. Saya bertanya. Kalau hafal saya bukan penghafal. Karena nggak ada perintahnya Pernah dari nonton Allah bilang hafallah Quran. Nggak ada. Tadabbur nonton Quran videonya ada. Bang Juma, Bang Juma, Haji. Juma Juma, siapa? sahabat saya. Yang ketua APII itu. Yang ini, fotonya yang ini ya? Bah, Mana? yang ini kan, yang ini fotonya kan, yang ini kan? Ya kan? Ya ganteng orangnya. Bah, dia itu Asosiasi Penyesat Islam Indonesia. Gimana? Oh, itu paling pintar itu, Pak. Jangan-jangan itu Bapak ini Islam nyamar-nyamar, tidak dapat ayat, tidak hafal ayat kursi. Pernah baca ayat Oke, kursi, kata Pak? dia, emang yang digantung di kayu salib itu, yang digantung di kayu salib itu Yudas, kata si Juma. Betul nggak tuh menurut Quran? Kata dia, Juma lah. pernah nggak dengar cerita Juma lah kamu Juma? tanya. Tahu? Kamu tanya Juma. Betul. Karena Ya udah gini aja deh. Bapak Jumatan Apa nggak? yang Saya kebenaran tanya. yang diucapkan Juma? Apa Jangan kebenaran yang dibahas dikatakan sudah. Juma? Bapak Jumatan apa tidak ini? Oh, kata-katanya tadi, aduh. Bapak curhat ini. Jadi naik ke sini mau ngapain? Bapak saya tanya dulu, Jumatan apa tidak? Ya Jumatan lah. Jam berapa Pak di situ? Belum. 1 jam lagi. Di mana tinggalnya Pak? Bapak. Jadi Bapak ke sini mau ngapain? Tadi katanya kita diskusi. Gitu Bapak termasuk nggak mau diskusi. Aduh, Bapak nggak mau diskusi. Ya, udah tadi tuh di ini. Aku mau berangkat Jumatan bro. Bapak bukan Islam kalau bilang baca Al-Quran itu tidak ada pahalanya. Saya yakin 100%. Bapak bukan Islam. Di mana ayatnya? Paham. Coba tunjukkan. Tunjukkan coba ayatnya. Baca Quran dapat pahala. Memang di situ punya Quran saya bacain. Katanya mau baca Quran tadi. Aduh. Kalau dapat pahala itu amal soleh, ada ayatnya. Kalau amal soleh dapat pahala. Tapi kalau Apa baca Quran ayatnya? nggak dapat, nggak ada pahala. Nih, saya bacakan. Ya Allah. Apa ayatnya? Bapak. Memang apa penyembah Juma ini ya. Oke Pak, terima kasih Pak infonya. Saya mau bacakan ayatnya, Bapak malah turun.
Aku mau pergi di tempat, Ba- dapat onta. Ya udah. Mau bacakan Orang ayatnya yang malah duluan turun lah udah. Kalau turun aja. Oke. Nih, Rab BDR. Ada Islam yang cerdas nggak sih yang naik? Ustadz lah, Ustadz. Rabbi DR. Waalaikumsalam. Dari kepercayaan leluhur bisa bicara. Oke, sebentar Pak, suaranya dikencengin lagi Pak. Suara Bapak pelan banget. Dari leluhur. Pak Rabi, saya undang open cam kamera Pak Rabi. Pak Rabi. Waduh tuh. Aduh, ayo para ustadz naik dong nih jemaat kalian ini. Aduh. Ayo ustadz. Tuh, gawat ini teman-teman. Ayo para ustadz, ya muslim ya, yang IQ-nya di atas rata-rata lah ya paling enggak ya. Ayo silakan. Yang masih setia sama Qur'annya. Ibaratnya kalau menurut kalian Quran gak jelas gak apa-apa juga. Ya pindah kitabullah, gak apa-apa pindah kitabullah. Ya, pindah kitab suci yang sebelum Quran. Boleh gak menurut Quran? Boleh, gak apa-apa. Padahal ayatnya disuruh loh kamu menghayati Quran. Nggak mau. Gimana sih kalian ini maunya apa? Ya, Nabimu tuh udah nyindir. Wahai Rabbku, sesungguhnya ya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu nyindir kalian itu dia Nabimu itu. Aduh. Kok nggak mau kalian mengkaji Quranmu sendiri? Aneh. Ya, mengkaji kitab orang lain itu emang kalian ngerti gimana? Ya. Kalau mengkaji kitab orang itu sama Syekh Edis Al-Ameriki. Ya, kalau saya khusus mengkaji Quran, kitabmu, ya Syekh The Truth Al-Tiktoki. Ya, kalau Syekh Edis dia dua-dua mau. Ya Alkitab sama Al-Quran karena dia pakar keduanya ya. Syekh Edis Al-Ameriki ya. Tapi kalau sama Quran Syekh Edis di bawah saya dia. Ya. Dia nggak ngerti kalau Tuhannya itu diajarkan Quran sama Allah, nggak paham dia. Ya, kalau Quran Syekh Edis Al-Ameriki itu di bawah saya teman-teman ya. Banyak yang ketawa. Oke, naik lagi nih, dokter. Dokter, silakan open cam Pak. Dokter. Caranya open cam gimana Bang? Udah saya undang tuh. Udah. Anda Muslim kan? Kepercayaan leluhur Bang. Oh, bukan Muslim pengikut Muhammad. Leluhur. Nenek moyang. Oh, Sabiin berarti Bapak ini. Waduh, Bapak Sabiin. Pemena Bang. Iya. Agama pemena. Bapak di Tanah Karo. Tapi kok ada gambar Yesus tuh Pak? Itu Pak gambar Yesus Pak. Ada gambarnya lapas Allah ada. Baru. Kepercayaan leluhur itu semua agama Bang masuk. Bapak di Karo tinggal di mana? Jangan Pak. Di Tanah Karo tinggal di mana Pak?
Nggak apa-apa. Ya. Kabupaten Karo, Bang. Pernah nggak ke sana? Ya, iya. Jadi gini Pak dokter ya. Saya melihat Pak di Indonesia khususnya ya, duluan lebih maju orang Kristen dalam hal spiritual. Ya, saya lihat itu. Ya, baik mereka orang biasa-biasa saja, maupun orang yang punya kedudukan. Ya, justru saya sayang yang Islam masih kayak gini juga, kader semua nih. Ya. Ada memang, tapi sedikit. Ya, saya lihat banyak saudara-saudara Kristen, ya, walaupun mereka minoritas, dan banyak di daerah timur. Tapi baru kali ini saya menjumpai Bapak nih, daerah barat. Ya. Kalau menurut kalian kepercayaan leluhur itu nasibnya gimana, Bang? Aduh, Bapak. Ya harus lah Pak. Harus itu yang kita junjung tinggi Pak. Begini Bang, begini. Ya, Nah, silakan kalau Pak. kita baca di Al-Baqarah itu Sabihin juga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Oh iya dong, bisa masuk surga. Di luar tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, Islam, kepercayaan leluhur, ya dijamin juga diberkati Bisa. gitu ya. Benar Pak dokter. Nah, lalu kan kenapa hanya Islam? Terima. Benar. Tapi kalau Bapak pengikut Yesus lebih mantep. Iya, Pak. Soalnya begini Pak, saya kalau memanggil Tuhan leluhur saya ada mujizat juga Bang. Kenapa itu Pak? Ya kalau saya manggil Tuhan leluhur ada mujizat. Kalau saya panggil ya Tuhan leluhur, ini hujan keras, cucumu mau berangkat. Nah, saya tunggu 10 menit berhenti hujannya Bang. Iya. Iya. Kalau saya panggil nama Tuhannya Islam belum pernah. Tuhannya Kristen lama cairnya. Aduh. Iya. Gimana pertimbangannya? Iya. Betul Pak, teriak-teriak Allahu Akbar, geruduk jualan orang. Allahu Akbar, jalan macet, geruduk jualan orang. Free Palestine. Entah Allah mana yang disebut, makanya Palestine begitu-begitu aja. Ya kan? Ini Pak, dengarkan ya Pak. Iya. Ini yang terbaru saya baru download. Kasihan Palestina itu, gara-gara kalian sendiri. Kalian itu nggak mau berubah, teman-teman Muslim. Bukan begitu caranya. Memboikot jualan orang tuh nggak boleh diboikot. Haram. Ya, karena Allah menghalalkan jual beli, kalian mengharamkan. Musyrik. Teman-teman Muslim teriak Allahu Akbar lagi di jalan-jalan. Aduh. Oke, dengarkan Pak, ini buat saya baru download. Adi Hidayat lagi di pelakunya ini. Ini memang ke-6 orang ini biang kerok teman-teman, biang kerok. Aduh. Dengarkan ya Pak, dengarkan. Biang kerok itu ke-6 orang ini, dengarkan ya. Dengarkan teman-teman ya. Aduh mana ya? Baru saya download loh tadi. Ada fatwa dari MUI, baru dengar nggak? Fatwa terbaru dari MUI. Jadi mengharamkan membeli produk-produk yang diduga dari Israel. Nggak boleh teman-teman Muslim. Ya, ekonomi itu berkeadilan. TikTok itu, Bang, TikTok ini buatan Yahudi, Bang. Jangan disebut Pak, jangan disebut Pak Wahyudi gitu Pak. Kalau disebut bisa rungkat. Bentar ya Pak ya, bentar saya typing sebentar ya Pak. Saya typing sebentar ya.
Di mana tadi ya? Kok begitu betul kalian? Nggak boleh. Sebelum memerdekakan orang, merdekakan dulu dirimu teman-teman Muslim. Bangkitkan, rubah keadaanmu, bangkitkan spiritualmu. Ya, kamu tuh harus posisi yang benar sehingga kamu merdeka. Baru kamu bisa merdekakan orang lain. Sebentar ya Pak. Adi Hidayat, saya ketik dulu Adi Hidayat. Jadi keadaan di sana itu ya nggak bisa berubah, malah lebih parah kalau kamu caranya seperti itu. Itu baru bulan berapa? Memboikot. Bulan Maret apa April? Bentar ya Pak ya. Ini biar pelajaran Pak bagi teman-teman Muslim. Nggak boleh. Kalau kan bukan perang, berdagang. Nih, dengarkan Pak ya. Pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Udah, bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. MUI sekarang produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang. Nggak boleh teman-teman. Ya, nggak bisa. Merdeka itu. Ya, merdekakan dulu dirimu. Ya, baru di sana bisa merdeka. Rubah dulu dirimu. Bangkitkan spiritualmu. Ya, jadi pakai iman aja. Gak usah teriak-teriak di jalan, boikot nggak bener. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dampak salah berguru itu Pak. Betul. Makanya Pak. Ya. Jual beli itu halal Pak di Quran. Yang haram itu riba. Ini enggak, riba enggak pernah diucapkan ulama, didengung-dengungkan. Oh, riba enggak pernah ditentang. Gimana kalian? Enggak pernah saya lihat khutbah masjid tentang khutbah Jumat tentang riba. Enggak pernah. Makanya terus Pak itu pinjol kan, pinjam online. Iya, saya aja buka aplikasi Quran. Iklan pinjol yang keluar Pak. Pokoknya kalau buka aplikasi pasti riba semua Pak, kena riba semua iklan. Karena memang sistem itu Pak. Sistem. Iya. Dan memang saat ini itu cara. Jadi gini Pak dokter. Senjata terbesar antikristus saat ini Pak, untuk menguasai seluruh manusia. Iblis itu nggak lihat-lihat dia. Oh ini pengikut Muhammad, oh ini Oten gitu kan. Oh ini Buddha, oh ini Wahyudi. Nggak gitu dia Pak, nggak milih. Semua manusia masuk ke dalam jerat mereka. Dengan sistem riba itu. Iblis itu nggak milih kamu pengikut Nabi dan Rasul siapa. Itu senjata terbesar antikristus Pak. Untuk menguasai manusia. Sehingga terjerat dalam sistem mereka. Hilang nanti free will kita itu hilang. Bang, antikristus itu agamanya apa Bang? Menurut Bapak cerita di Alkitab gimana Pak? Coba ceritakan Pak versi Alkitab Pak. Itu urusan kalian lah, saya leluhur Bang. Oh saya pikir Bapak, oh ya Bapak sabiin ya. Ya udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada yang rudal Pak. Oke, kalau ini Islam banget nih kayaknya nih. Domir Mustatir. Pak Domir. Waalaikumsalam. Pak Domir Muslim. Muslim dari lahir. Pengikut Nabi Muhammad ya. Pasti.
Pak dokter, mohon maaf saya turunkan ya Pak ya. Terima kasih Pak dokter. Pak, saya mau kritis boleh nggak? Assalamualaikum. Boleh, tapi open cam dulu dong. Ya siap. Ya nggak apa-apa, Bapak duluan cerita deh. Ya. Tapi dari tadi sudah ada narasi-narasi saya yang saya bangun ya tentang keumatan, tentang mu'alaf, nggak perlu menurut Quran. Udah narasi-narasi yang saya bangun itu udah Bapak cerna ya? Belum Pak, saya tuh cuma baru masuk berarti dari kata-kata yang ada di background foto Bapak. Oh silakan. Silakan Pak. Enggak, itu Pak atas itu. Kenapa kalian ini melawan kehendak Allah dalam Al-Quran, menjadi pengikut Muhammad, itu tidak perlu. Itu yang di foto-foto Bapak yang dimaksud itu yang ada di foto-foto itu ya Pak. Mudah Abdul Somad dan Hidayat dan selain itu. Betul. Terus kesalahan dari para ustadz-ustadz itu versi Bapak itu gimana Pak? Oke. Bapak kan baru masuk ya. Tadi saya udah berulang-ulang. Bapak mau dengarkan videonya? Rekamannya mau dengarkan? Ya. Pak Domir. Oh, itu yang boykot itu ya Pak? Yang boykot itu. Mau sebentar ya? Bukan. Kan Bapak tentang ini kan? Bapak mau nanya tentang ini kan? Yang sesuai judul toh? Ya, sebelumnya begini Pak. Iya. Dalam podcast yang ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia, podcastnya Denny Sumargo, di situ dia mengundang Khalid Basalamah. Khalid Basalamah mengatakan seperti ini, ya. Denny Sumargo mengatakan, apakah Kristen saat ini yang hidup sekarang bisa memasuki surga seperti yang dipahami teman-teman Islam? Ya. Jawaban kesimpulan dari si Khalid Basalamah, kalau pada zaman Nabi Isa dulu bisa, tapi kalau sekarang tidak bisa. Karena alasannya si Khalid Basalamah begini, Bang. Saat Nabi Isa ada, ya, Nabi Isa membawa Injil, maka Taurat itu tidak berlaku lagi. Harusnya pengikut Musa menjadi pengikut Isa. Jadi syariat sebelumnya sudah dihapuskan. Ya, begitu juga saat Nabi Muhammad datang terakhir sebagai penutup para nabi, pengikut Isa itu harusnya menjadi pengikut Muhammad. Jadi Khalid Basalamah berkesimpulan bahwa Allah itu berkehendak sebenarnya dalam Al-Quran seluruh manusia di bumi menjadi pengikut Muhammad. Makanya diksi mu'alaf itu dikeluarkan di mana-mana. Yang dalam definisi dipahami banyak orang, dari di luar pengikut Muhammad menjadi pengikut Muhammad, kan begitu. Mau saya putarkan videonya biar jelas rekamannya? Iya, ini bisa? Iya. Penjelasan Bapak tuh kurang dimengerti itu kan. Oke. Nanti kalau Khalid Basalamah Haram hukumnya bagi umat Islam. Tuhannya orang Islam sekarang mungkin lebih mengerti ya. Oke, sebentar ya. Dengarkan ya Pak ya, saya putarkan lagi rekamannya. Ya. Bentar. Ini Pak, dengarkan ya Pak. Bisa nggak yang Kristen sampai ke surga yang sama ini dengan jalur Kristen? Oke. Dalam keyakinan umat Islam itu berlaku di masa Nabi Isa. Oke. Selama Nabi Muhammad belum diutus. Oh, jadi yang sudah meninggal di zaman Nabi Isa tuh bisa nyampe tuh? Iya. Nah karena bagi seorang Muslim itu semua dianggap Muslim. Oke. Jadi gini kan Allah mengutus Nabi dan Rasul ya. Iya.
Perbedaan definisi sederhananya, Nabi itu seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru. Dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul itu membawa ajaran baru, tapi agamanya satu, tetap Islam gitu. Dia membawa syariat baru, hukum baru yang menghapus syariat sebelumnya. Nah gitu. Nah contoh misalnya Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam dia Rasul. Semua Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Karena Rasul ini lebih tinggi kedudukannya. Kalau Nabi hanya sekedar mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Oh, berarti masuknya Rasul ya? Iya, Ibrahim Rasul juga masuknya. Nah, kalau Rasul ini lebih tinggi karena dia semua Rasul pasti Nabi. Karena Rasul ini membawa syariat baru. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, itu 313 Rasul. Sedikit sekali Rasul itu. Nah, saya kasih contoh supaya lebih mendekatkan. Karena ini panjang kalau mau dibahas. Nabi Isa AS adalah seorang Rasul dalam keyakinan seorang Muslim. Artinya dengan datangnya Nabi Isa dan turunnya Injil, syariat Nabi Musa dihapus. Taurat diyakini pernah turun, Nabi Musa pernah diutus, tapi tidak berlaku lagi isi Taurat. Karena sudah dihapus oleh Injil. Itulah fungsi Rasul. Dia membawa kitab baru, dia menghapus hukum kitab yang sebelumnya. Tapi tetap diyakini harus ada. Nah gitu. Nah Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul. Makanya waktu beliau datang, isi daripada Injil dan Taurat sudah diganti dengan Al-Quran. Tapi tetap diyakini Nabi Isa pernah diutus, Injil pernah turun. Nah gitu. Diganti apa digenapkan? Enggak, secara hukum sudah diganti. Jadi tidak berlaku lagi hukum yang ada dalam Injil dan dalam Taurat. Sebagaimana tadi waktu sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu Nabi Isa saja, isi Injil menghapus isi Taurat. Makanya sekarang teman-teman Nasrani kalau ditanya misalnya, bagaimana keyakinan Anda? Paham ya maksud saya? Berarti harusnya ini Isa datang nih, paham ya? Oke jelas, silakan. Saya cuma saya paham itu ucapan Ustaz Basarama, paham. Yang menjadi kritis Bapak, kejanggalan Bapak itu dari mananya? Dari umat Nabi Muhammad apa dari umat Nabi Isanya? Kejanggalannya ulamanya dongeng Pak Ustadznya. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi Ustadz ngomong A, misal gini, Ustadz ngomong A, Allahnya bilang B. Kejanggalannya di situ. Tidak sesuai di Al-Qurannya di mana? Nah, Pak, betul tidak Nabi dan Rasul itu menghapus syariat sebelumnya? Bukan menghapus. Jadi setiap para Rasul, setiap para Nabi itu mempunyai. Pak, dia bilang menghapus. Gimana? Bapak mau diulangi lagi? Udah dihapus, harusnya mengikuti syariat yang baru. Makanya dia bilang Taurat itu nggak berlaku lagi. Sebentar. Taurat itu sebentar. Taurat itu tidak berlaku sebentar, Pak. Kan dia bilang tadi Taurat itu tidak berlaku lagi pada saat Isa datang. Harusnya pengikut Taurat menjadi pengikut Isa. Begitu juga setelah Quran datang yang terakhir. Taurat dan Injil itu sudah dihapuskan. Masa Bapak nggak merekam di kepala? Gitu. Silakan Anda bicara dulu. 10 menit saya mendengarkan. Bukan malaikat, Pak. Maksud menghapus itu diganti oleh Rasul yang akan datang. Benar, Pak. Gini aja, dari zaman syariat Nabi Isa ada gak sholat 5 waktu? Gak ada kan? Bukan menghapus, tapi ini syariatnya Kanjeng Nabi, gitu kan? Di Arab itu syariatnya itu syariat ada kisos, di Indonesia itu tidak ada kisos gitu, Pak, perbandingannya. Jadi setiap negara mempunyai peraturan syariat masing-masing, begitupun para Rasul, Pak. Mungkin Bapak paham. Karena Basalam itu bukan malaikat yang selalu benar dari segi ucapannya. Dan mungkin Bapak juga pasti di hari ini dari pas bangun sampai sekarang pasti mempunyai kesalahan. Gitu, Pak. Jadi intinya bukan dihapus, tapi setiap Rasul mempunyai syariatnya gitu, Pak. Paham Bapak? Halo? Oke. Berarti Anda mengakui, berarti Anda mengakui Taurat itu masih berlaku sampai sekarang?
bukan masih berlaku sampai sekarang. Sekarang itu syariatnya zaman syariat. Sama aja kayak kalau bahasa lama kamu. Jemaah. Sama aja kamu. Setiap Rasul, Bapak, ucapan saya karena pakai hati Bapak. Setiap Rasul mempunyai syariat-syariat. Nabi Isa mempunyai syariat, Nabi Musa mempunyai syariat, begitu. Benar, Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai syariat. Contoh gini aja. Saya tidak mungkin Bapak pas lahir bisa baca. Apa? Nah, gini aja, berarti syariat Musa, bentar, Domir. To the point ya. Syariat Musa masih ada nggak sekarang? Syariat Musa masih berlaku nggak sekarang? Saya belum selesai, Pak. Gini, Pak. Bapak sekolah. Bapak dibimbing, bisa baca, bisa menghitung, itu ada gurunya. Begitupun Bapak membedah Al-Quran. Bapak juga harus ada gurunya, biar Bapak tidak salah kaprah, biar Bapak tidak memonis ustadz-ustadz yang ada di foto ini salah. Gitu ya, Pak. Paham nggak? Justru saya tahu ada ayatnya di Quran. Taurat itu masih berlaku. Nabi Isa yang ngomong. Gimana Anda? Setiap, bukan Taurat ayat Pak, tapi saya ini berbicara di zaman syariat Kanjeng Nabi. Itu Pak. Pernikahan itu ada. Dengarkan saya gini, Domir, nggak usah muter-muter gini. Apakah syariat Musa masih bentar gini loh, Domir. Apakah syariat Musa masih berlaku bagi pengikutnya sampai saat ini? Tidak perlu Pak syariat Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Adam yang pertama aja itu para nabi yang ada pertama nabi pernikahan. Syariat Nabi Adam juga ada di syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Mana buktinya? Pernikahan, Bapak. Pernikahan itu yang pertama melaksanakan itu adalah Kanjeng Nabi Adam sama Siti Hawa. Ada nggak di umat Kanjeng Nabi Muhammad? Ada. Berarti bukan Taurat aja. Paham nggak Bapak? Bukan berarti syariat Musa nggak ada lagi sekarang. Kanjeng Nabi Musa. Oke, kalau berzina, ya sama kalau berzina menurut Taurat diapain? Dihukum apa? Kalau menurut Taurat berzina? Bapak, ini saya tuh menjelaskan. Kanjeng Nabi Musa sama Kanjeng Nabi Adam dahulu mana? Dahulu syariat Kanjeng Nabi Adam juga masih ada berlaku sampai sekarang. Itu pernikahan, apalagi syariat dari Kanjeng Nabi Musa. Paham nggak Pak? Bukan berarti kalau syariat Musa berzina itu dihukum apa? Kalau orang berzina, syariat Musa itu dihukum apa? Zinanya zina apa Pak? Ya udah, kalau begitu syariat Muhammad. Syariat Muhammad kalau berzina dihukum apa? Syariat Muhammad. Dihukum apa kalau berzina syariat Muhammad? Zina itu zina apa? Ada zina muhson, ada zina seperti Bapak melihat para itu gadis-gadis keliaran, itu kan banyak itu definisi berzina. Iya, satu ya berzina gini lah Pak, gimana sih Anda ini? Zina itu emang berzina di Quran itu berzina apa? Coba apa Pak? Bapak di Quran apa kalau orang kedapatan berzina? Bapak itu sama aja zina Pak. Makanya saya tuh setel zina apa gitu kan Pak. Laki-laki dan perempuan berhubungan badan yang bukan muhrimnya, dihukumnya apa di syariat Muhammad? Di syariat Muhammad itu ada dua jenis Pak. Kalau seandainya jinah muhson, Bapak harus detail. Saya juga kan bilang, itu jinah apa? Jinah muhson apakah jinah masih pada lajang-lajang gitu kan Pak? Ya sebutkanlah definisinya apa, hukumannya apa, silakan. Membedah ini aja Pak. Sekarang kita membedah tentang dari tema Bapak. Aduh, bilang aja nggak tahu. Kenapa Bapak bisa?
Bapak ini berbelit-belit. Pak Domir, gini loh Pak Domir, ya, Bapak mengakui nggak ada perbedaan syariat di antara Musa, Isa, Muhammad? Apa Pak? Ada mengakui nggak ada perbedaan syariat? Gini Pak, dalam Al-Quran, Bapak ada Al-Quran di situ. Setiap Rasul pasti ada perbedaan Bapak. Setiap Rasul pasti ada perbedaan. Ngerti perbedaan itu, perbedaan syariat itu masih berlaku nggak masing-masing 3 utusan itu sampai sekarang? Itu maksud saya dari tadi. Saya kan udah bilang. Saya kan boroning dari Kanjeng Nabi Musa Pak. Dari zaman Kanjeng Nabi Adam juga masih ada syariatnya sampai sekarang. Tetapi makanya kamu nggak beda ngerti tentang syariat orang berzina, kedapatan berzina pada syariat Musa dan Muhammad aja kau nggak tahu. Syariat Muhammad aja kau nggak tahu, padahal kau pengikut Muhammad. Gimana sih kamu? Aduh, gimana ini teman-teman? Coba Bapak buka, gini aja biar jelas Bapak buka Al-Maidah ayat 48 coba. Buka, ada Quran di situ, Pak. Bapak, saya sarankan Pak, orang-orang yang ada di foto ini orang-orang berpendidikan Pak. Orang-orang Tuhannya dibela teman-teman, itu Tuhan. Dia seorang alim Pak, apalagi. Aduh. Historis dia tentang mendalami ilmu tentang Al-Quran. Waduh, jauh Pak levelnya seperti Bapak di situ Pak. Bukannya saya menafikan Bapak, Pak. Ya udah, berarti mu'alaf itu perlu nggak menurut Quran? Misalnya dia Kristen, pengikut Isa, menjadi pengikut Muhammad. Perlu nggak itu? Enggak, gini aja Pak. Kita tuh berbicara tema aja Pak. Mana? Ya justru itu Pak. Saya satu aja Pak. Itu memang dari tadi kan saya membicarakan tema. Bapaknya gimana? Pak. Ini gini aja Pak. Mas, saya ya kan Bapak mengklaim 6 foto yang ada di Bapak ini adalah melawan kehendak Allah. Iya, betul. Saya satu aja Pak. Abdul Somad mana di antara melawan kehendak Allah? Nah, dengarkan saya. Ke-6 orang ini daripada ya itu tadi saya udah buktikan. Khalid Basalamah salah satunya. Ini nggak mudeng-mudeng ya. Anda itu nggak mudeng-mudeng. Coba mute dulu, mute dulu. Mute dulu, coba mute dulu, mute dulu, coba mute dulu, coba mute dulu, coba mute dulu. Dengarkan. Mute dulu, dengarkan narasi saya. Ya, kameranya dibuka aja. Oh, gini loh maksud saya. Ke-6 orang ini, ya, Adi Hidayat pun begitu. Adi Hidayat itu pernah memualafkan orang. Ya, mualaf itu memindahkan orang dari pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad. Pernah dilakukannya. Jadi begini Bang Domir. Ke-6 orang ini berpaham bahwa setelah Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, mereka itu berpikir bahwa pengikut Nabi dan Rasul sebelum Muhammad itu wajib menjadi pengikut Muhammad. Artinya Allah berkehendak sebenarnya setelah Quran datang kepada Muhammad bahwa seluruh manusia wajib menjadi pengikut Muhammad. Makanya ada narasi mu'alaf yang kita dengar selama ini. Misal dari seorang Kristen pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad. Dan itu melawan Allah. Saya bilang, karena syariat Nabi dan Rasul itu masih berlaku. Pengikut Musa masih berlaku, pengikut Isa masih berlaku, pengikut Muhammad ya berlaku sampai kapanpun. Gitu loh Pak. Memang Allah yang menghendaki kita berbeda syariat dan manhaj. Ya, cara berspiritualnya berbeda.
Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Bapak saya suruh buka Quran, nggak mau. Coba Bapak buka Quran surat Al-Maidah ayat 48. Silakan dibuka dulu. Makanya saya bilang mereka ini melawan Allah dan Rasulnya. Dari tadi itu. Nggak paham-paham. Silakan. Lucu, sangat lucu Bapak. Lucu. Apanya yang lucu? Lucu aja, lucu. Bapak, Adi Hidayat itu bukan memualafkan yang penganut daripada Kanjeng Nabi Isa, Bapak. Aduh, Bapak itu benar-benar ya. Nabi Muhammad itu memualafkan yang tidak percaya itu seiman dengan kita. Bapak Muslim nggak? Muslim pengikut Muhammad. Coba kamu, Muslim pengikut Muhammad itu sebutannya apa di Quran? Kamu itu disebut apa di Quran? Pengikut Muhammad itu disebut di Quran apa sebutannya? Bapak gini Pak, Al-Quran. Dari tadi kok nggak bisa jawab. Saya mau menjelaskan Pak, saya mau menjelaskan biar Bapak nggak gagal paham Pak. Mumpung Bapak masih ada diberikan sehat gitu Pak kan ya. Al-Quran itu diwahyukan oleh malaikat kepada siapa Pak? Bapak mungkin tahu gak? Al-Quran diberikan wahyu kepada siapa Pak? Jibril. Coba Bapak jawab. Jibril. Terus ke siapa Pak? Muhammad. Alhamdulillah. Kalau Isa gimana? Kalau Isa gimana? Kalau Isa di Quran gimana? Kalau Isa? Alhamdulillah, Bapak itu mengakui Pak. Kalau Isa gimana? Kalau Isa itu Al-Quran kalau Isa gimana? Malaikat itu lewat Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kalau Bapak Isa itu sudah gimana? Mengakui bahwa Bapak juga mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Isa gimana turunnya? Alhamdulillah, hati nurani Bapak itu sudah terbuka sekarang saya. Bukan masalah hati nurani saya terbuka, masalahnya ke-6 orang ini menyesatkan. Gimana kamu ini? Masalahnya ke-6 orang ini menyesatkan. Gimana sih kamu ini? Justru pahaman Bapak sekarang ini yang menyesatkan Bapak. Tapi alhamdulillah Bapak sudah terbuka bahwa Al-Quran itu turunnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Berarti Bapak tahu tentang perihal mana Al-Quran itu adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti Bapak pengikut sama seperti saya ya Pak ya. Bapak jangan pikirkan syariat Kanjeng Nabi yang sebelumnya. Bapak fokus aja syariat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya Pak. Ya betul Pak. Bapak jangan mikirkan itu syariat negara Amerika, syariat negara Arab Saudi. Bapak coba aja mengikuti pelaturan di Indonesia aja. Ya Pak ya. Peraturan Indonesia tadi syariat Muhammad. Aneh-aneh aja. Itu persamaannya Indonesia tadi ngomong syariat Muhammad. Itu contohnya kayak mabuk lem mabuk lem. Akhirnya Bapak, hati nurani Bapak sudah terbuka. Bapak tahu Al-Quran itu turunnya kepada siapa ya Pak ya. Kalau kita tidak akan siapa? tahu. Bapak tidak akan membuat judul tema itu kehendak Allah dalam Al-Quran kalau tidak ada Kanjeng Nabi ya Pak ya. Benar ya Pak. Kalau Isa gimana? Apa kitabnya apa Isa yang diturunkan Allah? Pokoknya gini ya Pak. Bapak kasta Bapak itu, kapasitas Bapak itu jangan memikirkan jangan memikirkan lebih baik kamu orang pesantren enggak? Kamu orang pesantren? Ya, akhirnya Bapak ya justru saya mendalami Quran ke-6 orang ini orang joli. Bapak maaf ya kalau saya tidak sopan kepada orang tua Pak ya. Saya bukan melawan tentang usianya, tapi saya melawan kepahaman Bapaknya ya Pak ya. Apa paham saya yang salah? Apa paham saya yang salah? Paham Bapak sangat salah. Apa? Sangat salah. Membuat temanya juga sudah salah. Mana di antara 6 orang ini
melawan kehendak Allah, Bapak. Nah, saya bacakan ayatnya. Ya, berarti kalau Bapak membacakan Ya ini saya bacakan ayatnya, gimana? Bapak juga sama seperti saya, Pak ya. Nah, saya bacakan ayatnya. Sebelum Bapak membacakan ayat, Bapak mengakui gak Bapak itu Islam penganut Kanjeng Nabi? Udah saya bilang berapa kali. Saya Muslim yang mukmin. Iya, penganut Kanjeng Nabi gak paham? Ya iya, pakai ikut syariatnya. Bagus. Ya, Pak, berarti Bapak itu seideologi sama saya. Bagus. Bukan, Ya. Anda pentuhan ulama. Beda kita beda. Anda kan pentuhan ulama. Nih, dengarkan ayatnya. Ya, Pak ya. Ya. Saya baca Quran nih. Saya mau baca Quran nih. Ya, Baca, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Wa anjalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sudah. Oke. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Tahu artinya? Ya, Pak, terus, Pak. Nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya sampaikan. Bilang kalau nggak tahu, biar saya bacakan gimana. Bilang nggak tahu aja, susah banget. Nih, dengarkan. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab. Nabi Muhammad dapat risalah baru yang berbeda dengan risalah Isa, risalah Muhammad, dengan kebenaran. Nah, Nabi Quran aja membenarkan bagi apa kedua tangannya, maksudnya kitab sebelumnya, ya, dan yang menjaga atasnya. Dengarkan. Maka putuskanlah di antara mereka, humnya itu ke siapa? Pengikut Isa dan pengikut Musa, karena di atasnya itu bicara tentang Taurat dan bicara tentang Injil di ayat sebelumnya. Ya, jadi pengikut Injil itu di ayat sebelumnya disuruh berhukum dengan Injil. Orang-orang Wahyudi disuruh berhukum dengan Taurat di ayat sebelumnya. Makanya Allah bilang begitu. Ya. Kemudian dikatakan di sini likullin, bagi tiap-tiap, ya, ja'alna minkum, kami jadikan dari kalian ini, pengikut Musa, pengikut Isa, pengikut Muhammad, syir'atan, syariat yang berbeda, ya kan? Wa minhaja, dan manhaj, metode berspiritual, cara berspiritual. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida, dan kalau Allah menghendaki, niscaya dijadikan kamu-kamu ini semua umat yang satu, pengikut Isa semua, pengikut Muhammad semua, pengikut Musa semua. Ya, walakin, akan tetapi, liyabluwakum fima atakum. Ya, Allah menguji apa yang telah diberikan kepada kamu. Kumnya kemana? Ketiga tadi kumnya. Pengikut Injil, pengikut Musa, pengikut Muhammad, kumnya itu. Ya, fastabiqul khairat. Apa tujuannya? Allah membedakan umat itu. Ya, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Itu, Pak. Jadi pengikut Musa monggo, pengikut Isa monggo, pengikut Muhammad monggo. Memang Allah yang membedakan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Jadi Allah itu kita tidak berkehendak kita jadi umat Muhammad semua. Kayak kata ulamamu ini. Ulamamu kan ini begitu, berkehendak semuanya jadi pengikut Muhammad. Allah tidak. Saya salah. Allah apa ulama yang benar? Kanjeng Nabi Musa aja sudah berdoa pengen jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad.
Ini kau ada rekamannya ini ya, dengarkan ya, ada rekamannya ya. Ya, yang dikabulkan adalah Nabi Isa. Dari siapa? Dari Sulaiman. Itu dongeng ulama. Dari Sulaiman, dengarkan. Memang kalian ini pentuhan ulama dari dulu nih. Dengarkan. Mute dulu, mute. Saya mute sebentar, saya mute. Enggak, perkataan kau tadi itu dongeng ulama ini, dengarkan. Di mute dulu. Dengarkan. Yang jelas satu-satunya Nabi yang akan diturunkan ke dunia dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW hanyalah Nabi Isa AS. Dan seluruh Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba setiap umatnya Muhammad SAW. Termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Dan satu-satunya doa yang dikabulkan doa Nabi Isa. Nanti Nabi Isa AS turun ke dunia bukan sebagai Nabi. Fungsinya apa? Ketika Al-Mahdi datang, Imam Mahdi datang nanti, Nabi Isa nanti turun bukan jadi Nabi. Semua nabi-nabi berdoa kepada Allah, pengen menjadi pengikut Muhammad. Dengarkan domir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah berkehendak atas mereka menjadi nabi dan rasul. Menjadi rasul, bahkan Allah tinggikan tidak semuanya, hanya beberapa orang saja, beberapa darajat. Ini saya bacakan ayatnya. Gimana? Ulama itu menentang ketentuan Allah. Nih, saya bacakan ayatnya. Memang Allah yang menginginkan mereka itu menjadi nabi dan rasul. Bahkan di antara mereka berbeda risalahnya. Ada yang Allah tinggikan. Dengarkan saya. Bapak gini Pak, gini aja saya mau tahu. Pentuhan ulama. Bapak itu kan tadi baca Al-Quran ya Pak ya. Kok Bapak bisa tahu makna-makna Al-Quran itu Pak? Emang dari mana Bapak bisa tahu? Itu dari ulama apa dari Pak RT Pak? Berat. Bapak itu dongeng ucapan Bapak ya Pak. Bapak bisa tahu makna Al-Quran dari segi bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dari mana ya Pak? Belajar Pak, tapi saya tidak saya belajar sama belajar 6 orang ini. Saya tidak belajar sama 6 orang ini, Pak. Wah, saya Bapak lahir ke dunia. Terakhir, saya mute dulu sebentar. Terakhir, Pak. Saya ingin membantah ucapan Bapak dan dari Sulaiman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar Rasul. Faddalna. Sebentar dong, Pak. Sebentar. Oke, Bapak dengarkan di bawah dulu. Jawab pertanyaan saya. Dengarkan di bawah dulu. Ya saya belajar, tapi bukan sama ke-6 orang ini. Ke-6 orang ini menyesatkan. Kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi ini dari awal hingga akhir dan kita bisa mempelajari sesuatu yang baru, yakni bahwa siapapun penceramah, siapapun pengkhotbah, siapapun pengajar, jika yang diajarkan, dikhotbahkan ataupun disampaikan adalah firman Allah, maka firman Allah itu harus memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan yang ada di dalam kitab suci. Jangan pernah mengkhotbahkan ataupun ajaran diri sendiri atau ajaran pribadi, ajaran manusia, tetapi ajarkanlah ajaran yang memang diajarkan oleh Tuhan sendiri dan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diajarkan dan disampaikan kepada umat manusia, agar oleh apa yang kita sampaikan dan juga ajarkan itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan oleh pengajaran tersebut banyak orang menjadi percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.